Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 230303020. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem tenaga listrik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, listrik adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan di zaman modern ini. Maka dari itu, kita harus mengetahui bagaimana proses-proses yang terjadi dalam sistem tenaga listrik, terutama di negara kita Indonesia ini. Yang pertama, itu ada pembangkit, kemudian trafo step up, kemudian transmisi, trafo step down, distribusi primer, trafo distribusi sekunder, kemudian yang terakhir adalah konsumen. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan satu persatu atau mempresentasikan satu persatu. Yang pertama, pembangkit. Pembangkit adalah proses pertama kali listrik dimunculkan, mulai dari turbin yang menggerakkan generator. Dan di Indonesia ini sangat banyak dari pembangkit-pembangkit itu, mulai dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel, atau yang lain-lainnya. Kemudian trafo step up. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kemudian selanjutnya transmisi. Transmisi adalah penyaluran atau pendistribusian listrik dari pembangkit, yang dimana biasanya tegangan ini berukuran atau mempunyai kapasitas 70 kV sampai 150 kV. Kemudian selanjutnya ada trafo step down. Trafo step down ini adalah trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sebelum sampai ke konsumen. Biasanya tegangan ini berada sekitar di 20 kV ke bawah. Kemudian selanjutnya ada distribusi primer. Distribusi primer adalah sistem pembagi pada listrik yang letaknya sebelum gardu distribusi. Distribusi primer ini berfungsi untuk menyalurkan tegangan menengah mulai dari 6 kV sampai 20 kV. Selanjutnya trafo distribusi. Trafo distribusi ini adalah trafo yang memberikan transformasi tegangan akhir atau tegangan akhir pada sistem distribusi tenaga listrik, menurunkan tegangan yang digunakan pada jalur distribusi ke level yang akan digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah distribusi sekunder. Distribusi sekunder ini adalah distribusi saluran yang akan mendistribusikan listrik kepada konsumennya. Saluran inilah yang menjadi akhir daripada distribusi listrik. Tegangan ini biasanya berada di kisaran 220 sampai 380 volt. Setelah melalui distribusi primer, gardu distribusi menurunkan tegangan
dan mengirimkannya ke konsumen. Yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah pemakai jasa listrik atau pengguna jasa listrik. Nah, konsumen ini terbagi menjadi beberapa bagian tergantung tegangannya masing-masing. Seperti yang banyak kita jumpai, yaitu berada di 220 volt atau satu fasa, biasa kita jumpai di rumah-rumah kecil biasa. Dan ada 3 fasa dengan 380 volt. Ini biasanya dipakai atau biasa kita jumpai di pabrik-pabrik, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Dan terakhir kesimpulan, jadi hakikatnya listrik adalah awalnya dari sebuah energi gerak yang diubah menjadi energi listrik, dan ini cukup membutuhkan proses yang sangat panjang. Maka dari itu kita harapkan para masyarakat memahami sistem ini, karena kelistrikan sangat penting di era modern sekarang ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.